Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam seri Pembangunan sebagai Pemberdekaan sesi ke-20. Pada sesi ini, saya akan mencoba merangkum pemikiran sejak Tokugawa, model Abraham Lincoln, model Franklin Roosevelt, model Bung Karno, model PJP-1, dan model 20 tahun kurang lebih setelah PJP-1. Apa implikasi dari model-model tersebut untuk kita jadikan model pemberdekaan, pembangunan sebagai pemberdekaan Indonesia ke depan? Saya beri nama model ini mengambil istilah yang pernah disampaikan oleh Dr. Hidayat Nata Atmaja almarhum, yaitu model dorong gelombang. Apa yang dimaksud dengan model dorong gelombang? Pernah saya ungkapkan sebagian kecil atau sedikit, yaitu bagaimana kita mengibaratkan suatu ekonomi dengan titik-titik air. Titik-titik air, katakanlah air hujan atau ombak di laut, asalnya kecil, tapi kemudian menjadi suatu himpunan yang besar apabila berkumpul dalam suatu gerakan yang akhirnya menjadi sebuah gelombang. Itulah gelombang industrialisasi. Tidak mungkin ada gelombang industrialisasi apabila struktur yang dipakai, misalnya tetap struktur ekonomi dualistik peninggalan Belanda. Struktur ekonomi dualistik ini telah membuktikan kerentanan sistem ekonomi Indonesia yang tidak tahan terhadap perubahan besar di tataran ekonomi global seperti tahun 98, juga tidak efektif, tidak efisien dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai mana saya uraikan tadi pada sesi ke-19. Nah, sekarang artinya apa? Artinya partisipasi ekonomi seluruh rakyat Indonesia menjadi bagian yang sangat penting untuk dibuat rancang bangun ke arah itu. Ekonomi dualistik harus segera diputus, karena ekonomi dualistik tidak akan menciptakan gelombang industrialisasi bagi Indonesia. Sedangkan industrialisasi menjadi bagian yang sangat penting untuk mencapai kemajuan. Bapak Ibu sekalian, proses industrialisasi dalam siklus jangka panjang dijelaskan oleh Kondratiev, seorang ekonom pertanian Rusia dan pakar business cycle, yang meramalkan bahwa perubahan ekonomi itu akan terjadi dalam siklus 40-60 tahun. Nah, kalau saya ibaratkan gerbong zaman untuk 40-60 tahun sebagaimana disampaikan oleh Kondratiev, maka menurut para analis di bidang ini, teknologi informasi misalnya, itu sudah menjadi bagian gerbong yang ketinggalan zaman. Apalagi teknologi, katakanlah perkebunan sebagaimana yang ditanamkan oleh Belanda dalam model-model perkebunan besar. Tetapi itu adalah suatu subjek. Menurut analis Pak Kondratiev, untuk ke depan, yang akan menjadi gerbong kemajuan zaman adalah bioteknologi, kesehatan holistik, nanoteknologi, dan kelompok teknologi yang akrab lingkungan. Jadi, Bapak Ibu sekalian,
apabila kita mau masuk ke gelombang zaman sebagaimana diramalkan oleh para analis long cycle, ya, maka kita harus bisa masuk ke gelombang kondratif ke-6 sebagaimana saya katakan tadi. Artinya apa? Membaca pertanian, membaca perkebunan, membaca kehutanan, membaca kelautan, membaca biodiversity, membaca semua hal harus kita konsentrasi untuk bisa kita masuk ke gelombang ke-6 kondratif, yaitu gerbong kesehatan holistik, bioteknologi, teknologi lingkungan, dan kelompok-kelompok yang berasosiasi dengan bidang ini. Demikian, maka untuk ke depan, belajar sejak model Tokugawa hingga PJP 1 dan hingga 20 tahun setelah PJP 1, kita harus meloncat ke gerbong kondratif ke-6, masuk ke era yang saya uraikan barusan. Demikian uraian saya pada sesi ke-20 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.